Kalau ada Anda lihat orang yang punya pendapatan haram, kalau Anda lihat dia beli mobil bagus, dia punya rumah, dia pergi tamasya sama keluarganya, maka itu tadarruj. Tadarruj adalah tahapan siksaan. Kata Nabi SAW, setiap engkau melihat nikmat melimpah pada seorang pelaku maksiat, maka pastikan itu adalah tahapan siksaan. Kemarin ada salah satu guru kami, Syekh Ziyad, Dr. Ziyad Hafidahullah Abbadi datang ke Jakarta. Sempat ada acara penceramah yang beliau isi dan saya terjemahkan. Saya tertarik dengan salah satu statement beliau yang menjelaskan masalah tadarruj ini. Beliau mengatakan berapa banyak orang tidak faham. Dia pikir seseorang itu mendapatkan banyak nikmat sementara dia bermaksiat kepada Allah, berarti orang itu nggak apa-apa tuh, pokoknya buat dosa, berzina, mabuk, tapi ada mobilnya, ada rumahnya, ada segala macam. Dia mengatakan ini karena ketidakfahaman. Sesungguhnya harta tersebut hanya akan menjadi siksaan buat dia. Ternyata dengan harta itu akhirnya dia ketahuan, dia beli rumah haram dari korupsi atau apa saja, kebongkar, rusak citranya dari harta haram tersebut. Kena penyakit yang tidak bisa sembuh dari harta haram tersebut. Ribut rumah tangganya dari harta haram tersebut. Dan berapa banyak orang yang berbuat maksiat punya keturunan, tapi ternyata keturunan itu adalah pembunuhnya nanti. Berapa banyak orang yang dibunuh oleh anaknya sendiri untuk merebut warisan misalnya. Jadi semua itu adalah akan mendatangkan sesuatu efek yang buruk. Teman-teman sekalian, jangan pernah berpikir mengejar sesuatu yang kita anggap bisa jadi pendapatan buat kita tapi haram. Itu tidak baik, ya, tidak baik. Termasuk masalah seperti ini. Sehatkan perusahaan kita, masuk dalam saingan-saingan positif gitu kan. Karena sogok menyogok hukumnya haram. Kata Nabi SAW, la'anallahu rashi wal murtashi. Allah melaknat pemberi sogokan dan penerima sogokan. Tidak masuk dalam sogokan satu keadaan. Kalau teman-teman punya hak di situ dan kalau tidak bayar, ya kita nggak dapat. Misal contoh, antum bawa barang dari luar negeri, masuk di bandara kita, ditahan sama bea cukai. Ini contoh saja. Boleh keluar barang ini, tapi kamu harus bawa surat 1, 2, 3, 4, 5, bukti-bukti apa segala macam. Kita udah datangkan semua bukti-bukti, ternyata bea cukai masih belum keluarkan karena ada individunya di situ, mau dibayar dulu baru kita keluarkan. Lalu kemudian tidak ada solusi lain, kita bayar dia supaya dia mau keluarkan. Di sini tidak masuk dalam sogok menyogok karena dasarnya produk itu punya kita dan dia persulit. Seperti kita kalau lagi urus KTP, SIM, kan kalau kita nggak punya kita dianggap bukan warga negara Indonesia, atau kita bisa ditilang kalau tidak punya SIM. Sekarang kalau kita urus ternyata dipersulit misalnya. Dan kita tidak bisa kecuali bayar, nah itu tidak masuk dalam sogokan, karena kita punya hak itu, gitu kan? Tetapi kalau kita tidak punya hak di situ lalu kemudian kita bayar, atau ada pesaing-pesaing yang lain lalu kita sengaja mengikut dia supaya dia tidak dapat dan kita yang dapat, maka di sini masuk dalam kategori rishwa yang dilarang atau sogokan yang dilarang. Nah, selalu berpikir teman-teman, pendapatan haram akan berefek negatif. Berapa banyak orang tidak dikasih anak karena makanan haram yang masuk di rumahnya. Punya anak nakal sekali, narkotika. Punya istri durhaka dan selingkuh. Punya suami selingkuh sana sini. Segala macam hal. Punya pembantu, pembantunya mencuri di rumah. Macam-macam, benda baru dibeli pecah, mobil baru dibeli tabrakan, banyak hal. Masalah semuanya karena pendapatan haram. Kata Hasan Basri rahimahullah, aku selalu senang dan tenang karena dua hal. Yang pertama, karena aku tahu ajalku sudah Allah tentukan, maka aku tinggal beramal. Toh di saat itu aku akan mati nanti, sudah tenang saja. Dan yang kedua, aku sangat yakin rezekiku sudah Allah tentukan, maka tidak akan pernah jatuh ke orang lain. Dan namanya rezeki kita diambil sama orang lain. Ada seorang pengusaha ikan, tapi saya jual kepada kamu 250 juta. Setuju gak? Saya setuju, oke. Tapi saya cicil ya. Marwan juga bilang, oke, nggak apa-apa, cicil saja. Misalnya 24 bulan, 36 bulan. Terjadi akad apa di sini? Jual beli. Saya memang butuh mobil, dia membelikan saya mobil, tapi dia jual lagi ke saya. Lalu kemudian saya cicil, ini halal hukumnya. Dibolehkan ini, karena akadnya jual beli. Yang tidak boleh itu, kalau utang piutang lalu berbunga. Misal, Marwan bilang sama saya, udah saya utangin aja deh 200 juta, terserah mau beli mobil atau tidak. Tapi ingat ya, nanti kembalikan ke saya 210 juta. Tapi akadnya utang, jadi riba, nggak boleh. Karena utang piutang
dan gadai dalam Islam tidak boleh bertambah. Itu murni kita sedang mencari jasa, mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah. Jadi ini harus ada rincian dulu ya. Bagaimana rinciannya dan apa maksudnya. Kembali kepada masalah umroh tadi ataupun haji. Akad Anda ini yang bertanya sama perbankan syariah apa? Kalau perbankan syariah datang ke travel membeli paketnya, dia transaksi sama travel. Saya mau beli 100 seat misalnya, atau saya beli paket Anda 100. Lalu kemudian sebagai perbankan dan dia punya nama, dia mengiklankan. Misal dia beli paket 1000 US dollar dari travel. Dia jual kepada nasabah dia 1200. Gitu kan? Dia untung 200 dolar. Lalu dia mudahkan kepada nasabahnya 1200 ini boleh cicil per bulannya 100 dolar selama 12 bulan. Tapi akad dia sama konsumen di sini adalah akad jual belinya. Seperti tadi contoh akad jual beli mobil yang dicicil. Maka itu boleh. Setahu saya Allah alam dibolehkan kalau akadnya itu. Tapi kalau masuk ke akad utang piutang nggak boleh, karena utang piutang nggak boleh bertambah. Murni kalau kita utangin orang kita cari pahala. Makanya yang kata Nabi SAW, siapa yang memberikan utang atau memberikan tempo bagi orang yang sudah melampaui batas tagihan atau memaafkannya, maka dia akan dapat naungan Allah pada hari kiamat. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Jadi memang dasarnya di utang piutang itu tidak boleh ada keuntungan. Memang jasa akhirat, kita berharap dapat pahala. Bahkan dosa-dosa kita akan diampuni pada hari kiamat kalau kita memaafkan utang orang lain. Seperti itulah ya. Oleh karena itu teman-teman sekalian harus dirincikan hukum-hukum syariah seperti ini. Kembali tadi saya simpulkan, kalau akadnya jual beli, transaksi nggak ada masalah, tapi kalau akadnya utang piutang maka tidak boleh. Allahu a'lam. Baik, begitu saja bahasan kita, semoga bermanfaat insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian kita untuk bulan ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di bulan berikutnya. Mohon maaf.